Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Solusi Sehat bersama Kang Nur. Nah, Kang Nur, kali ini saya ingin bertanya tentang ini, Kang Nur. Ini ada salah satu subscriber yang tanya, katanya dia itu selalu ketindihan ketika tidur dan dia merasa sulit tidur. Boleh dijelaskan, Kang, ini sebenarnya gejala apa nih? Ketindihan, dia sulit tidur. Iya. Seharusnya ketindihan itu kan terjadi saat dia tidur, ya kan? Artinya kalau sulit tidur, saya rasa enggak sulit tidur, hanya saja tidurnya enggak nyenyak. Ya, mungkin Mungkin karena seperti itu ya. kena itu tadi ya Kang ya, kayak gejala tindihan, terus akhirnya dia ngerasa nggak nyaman, nggak nyenyak tidurnya ya. Saya juga pernah merasakan yang namanya ketindihan. Bahkan saya juga sering yang Itu namanya dengar-dengar ketindihan. katanya ketindihan itu apa Kang? Makhluk halus. Iya, Ya. ditemenin sama Ya. ditiduri makhluk halus. Itu sebenarnya gini, kalau saya jelaskan secara ilmiah, sebenarnya fenomena ketindihan itu bisa dijelaskan secara ilmiah juga. Artinya adalah itu salah satu faktor dari kita terlalu banyak pikiran, faktor emosional. Kita Emosional ya. ingin kita bahagia, kita sedih, kita marah, bahkan kita memiliki hal yang ingin kita capai namun belum sempat tercapai juga, itu juga menjadi faktor kita bisa mengalami yang namanya ketindihan. Itu ya seperti orang ngigo lah. Oh, seperti orang ego. Seperti orang Apakah ngigo ini lah. karena ini Kang, mungkin terlalu mikir, akhirnya mikirnya itu sangat-sangat dipikir Nah, banget itu gitu ya, akhirnya jadi beban jadi beban. Jadi dirinya sendiri, akhirnya ke bawah tidur pun ke bawah juga tidur. kayak dibebani, kayak ada Betul. ketindihan Nah, gitu itu. ya. Jadi masuknya ke situ. Ada juga pengertian atau pembahasan ketindihan itu bisa terjadi ketika maksudnya ketindihan itu terjadi di dalam bangun di dalam mimpi. Maksudnya bangun di dalam tidur. Maksudnya Gimana ini Kang? kita tidur, ya kan? Kita tidur, namun kita bermimpi kalau kita bangun tidur. Bermimpi kalau kita bangun Nah, tidur. kita bermimpi kalau sebenarnya kita itu bangun tidur. Dan kita beraktivitas di dalam mimpi itu. Nah, kita beraktivitas di dalam mimpi itu dan kita melihat kalau diri kita sedang tidur. Oh iya Nah, ya. artinya adalah ketika kita mimpi itu, mimpi kalau kita sedang bangun tidur. Nah, itu kan berat tuh kan. Kita mau melakukan aktivitas apa kan berat. Karena fisik kita, jiwa kita itu kita sedang tertidur. Yang terbangun adalah sukma. Sukma atau ruhnya kita itu kita sedang beraktivitas. Tapi secara fisik kita sedang istirahat. Jadi itu bisa dikatakan juga ketindihan. Ketindihan fenomenanya kita berat melakukan aktivitas gitu. Oh, berarti ini emang murni karena ini ya Kang ya, kelelahan, kecapean atau mungkin Iya. secara fisik atau secara mental ya. Bukan karena apa tadi ditemenin Benar-benar makhluk halus. iya, makhluk halus ya waktu tidur ya. Ya, Berarti bukan kalau karena kalau itu ya. menurut saya itu, kalau menurut saya seperti itu, murni karena faktor psikologis gitu. Nah, mungkin Kang ada tips nggak nih Kang biar tidurnya nyenyak, nggak keganggu kayak gitu. Kalau mungkin di saat mungkin beban kerjaan atau ada masalah keluarga itu kan bisa aja kebawa sampai tidur pun masih tetap kepikiran kayak Iya. gitu. Ada Ya, tipsnya nggak Kang? ya tentunya kita pintar-pintarnya kita mengontrol emosional diri ya. Kita harus bisa memposisikan diri kita mana pekerjaan, mana rumah, mana kepribadian, ya, mana kebutuhan pribadi. Kita harus pintar-pintarnya kita mengontrol itu. Karena ada juga kok yang seperti itu. Bahkan ada juga yang beban pribadi dibawa ke pekerjaan. Beban pekerjaan dimasukkan ke urusan pribadi. Akhirnya timbulnya efek-efek seperti itu. Tapi ada juga yang gini. Ketindihan juga itu bisa dilihat dari sudut pandang spiritual. Memang ada yang namanya ditiduri makhluk halus. Tapi efeknya tidak seperti kita merasa ketindihan. Kita bisa melakukan aktivitas, kita bergerak bisa. Tapi kalau ketindihan kan, pengertian ketindihan kan ketika kita bergerak kan nggak bisa ya kan. Kita bisa melihat, tapi kita bergerak itu susah, ya kan. Ketindihan kan seperti itu. Tapi bisa dilihat dari sudut pandang spiritual juga. Memang ada, ataupun memang benar kalau ketindihan itu bisa dilihat dari sedang ditiduri makhluk halus. Juga ada yang seperti itu. Tapi kebanyakan ya secara psikologis ya,
faktornya adalah secara psikologis tadi. Loh Kang, berarti ini ya, ketindihan itu bisa berarti nggak cuma secara kesehatan yang tadi psikologis terlalu banyak beban pikiran, tapi juga karena emang beneran ada ditiduri makhluk halus. Namun bedanya ya itu tadi, kalau ketindihan secara psikologis kita merasakan diri kita susah bergerak, tapi kalau ditiduri makhluk halus kita masih bisa melakukan aktivitas. Contohnya seperti apa? Contoh aktivitasnya adalah kita berbaring, kita miring. Yang awalnya kita tidur biasa, ya kan? Kita bisa miring, kita bisa tengkurap. Tapi kalau ketindihan secara psikologis itu kan kita susah. Berarti kalau ketindihan oleh makhluk halus itu nggak ngerasa kayak ketidurannya gitu. Kita nggak merasa. Terus kita bisa taunya kalau ini ada yang nemenin ternyata. Nah, itu gimana Kang? Tentunya ada aura yang berbeda. Hanya orang yang memiliki penglihatan di bidang spiritual. Artinya kita bisa merasakan adalah, wah ternyata kita ada yang ngikutin, ada makhluk yang suka sama kita. Jadi nanti terlihatnya adalah ketika mereka beraktivitas secara normal. Begitu. Oh, berarti justru kalau yang ditemenin tidur sama makhluk halus ini sebenarnya mereka aktivitas seperti biasa, normal, malah nggak tahu sebenarnya kalau diikutin, dan itu hanya diikutin oleh yang tahu oleh ini ya punya kalian khusus, pandang khusus. Berarti kalau misalnya kalau diikutin sama makhluk itu kemanapun itu diikutin Kang, misalnya ke kamar mandi atau ke tidur pun juga diikutin. Ya sama seperti ini, manusia dicintai jin. Pernah dengar kan? Manusia agak serem ya? Iya. Manis tapi agak serem. Tapi kita yang manusianya itu nggak merasa kalau kita sebenarnya diikuti jin. Hanya saja kita akan merasakan perbedaan. Mungkin kita susah jodoh, kemudian kita sering sial, bahkan kita bisa merasakan manfaat positifnya. Mungkin kita sering terbantu, kita terhindarkan dari bala. Seperti itu juga termasuk dari efek kita diikuti jin. Gitu. Berarti ada efek baiknya, tapi ada efek buruknya juga ya. Gitu. Jadi bedanya itu antara ketindihan karena faktor psikologis, artinya karena beban pikiran, dengan faktor memang dari golongan gaibnya. Gitu. Bedanya di situ. Apakah ini juga kalau misalnya diikutin sama salah satu makhluk halus itu juga bisa dikaitkan ke Kebo Kemali, Kang? Bisa juga. Bisa juga ya. Kita dulu pernah buat video tentang Kebo Kemali ya, atau gantung waris. Nah, salah satunya adalah itu. Kita susah tidur itu juga salah satu pengaruh dari ilmu itu ataupun guna-guna gantung waris atau Kebo Kemali itu. Ya salah satunya itu faktornya kita disukai makhluk jin atau jin itu. Oke, terima kasih Kang Nur atas penjelasannya tentang ketindihan ini ya. Bisa dijelaskan nanti ada itu karena faktor psikologis atau emang murni ditemenin sama makhluk halus ya. Gitu. Oke, terima kasih atas penjelasannya. Kita berjumpa lagi di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.